Baik, di sini saya akan mempresentasikan portofolio yang baru saya buat yang berjudul Sistem Mutasi Barang, di mana sistem ini dibangun menggunakan Laravel, kemudian Laravel versi 10, kemudian untuk database-nya menggunakan MySQL. Di sini fungsi atau fitur utama dari aplikasi ini yaitu ada manajemen item, yaitu CRUD data barang, kemudian ada mutasi stok barang. Yang pertama kita ke database terlebih dahulu. Di sini database-nya yang dibuat merupakan database barang, database underscore barang, dengan beberapa tabel. Tabel utamanya ada tabel kategoris, kemudian tabel item, dan tabel mutation. Untuk tabel item, di sini ada kolom ID, kemudian ada kategori ID, ini relasi ke database atau di tabel kategoris. Kemudian ada nama, kemudian stok, kemudian timestamp, create add, dan update add. Seperti ini untuk struktur tabelnya di tabel item. Ada ID, kategori ID, name, stock, dan create add. Kemudian yang kedua ada tabel kategoris atau kategori barang. Di sini ada ID, kemudian name, create add, dan update add. Kemudian ada mutation atau mutasi stok barang. Di sini ada ID, kemudian item ID, type, quantity, kemudian create add, dan update add. Di sini untuk type ini ada tipenya enum. Nanti ada pilihannya in dan out. Baik, kembali ke script kode. Jadi di sini untuk alur dari sistem ini, yang pertama ada CRUD, data barang di item ini user dapat menambah, kemudian mengedit dan menghapus, kemudian di mutasi nanti user bisa mencatat jumlah barang yang masuk maupun yang keluar, dan nanti akan menghitung otomatis di halaman item index. Yang pertama kita ke item controller. Untuk item controller di sini digunakan untuk menangani data item. Pada script ini dari item ini ada item with kategori dan mutation. Ini maksudnya mengambil data barang, kemudian relasi kategori dan mutasi. Kemudian di sini ada total in dan total out di sini untuk menghitung stok yang masuk dan keluar, dan kemudian nanti hasilnya disimpan di calculated stock di sini. Kemudian ada mutation controller.php. Jadi di sini untuk memproses atau menangani mutasi barang. Di sini ada mutation create, atau di sini ada dokumentasi program ya, dokumentasi simpan mutasi. Ini ada mutation create, item ID, type, dan quantity. Ini fungsinya untuk menyimpan data mutasi yang baru, kemudian memilih tipenya masuk atau keluar, dan kuantitinya. Kemudian ada kategori controller di sini untuk menangani kategori barang. Jadi nanti di sini ada public function index, kemudian create, kemudian store. Di sini fungsinya masing-masing untuk
menampilkan fungsi edit, kemudian mengupdate data, dan untuk menghapus data. Selanjutnya dari controller ini ada model, masing-masing ada model kategori. Ini berkaitan dengan database yang diisi mungkin di kategori ini ada variabelnya name. Kemudian di item, ini juga berkaitan dengan database, diisi kategori ID dan name. Kemudian relasinya belongs to kategori. Kemudian ada mutasi lagi, itu nanti belongs to has many dengan tabel mutation. Dan untuk menghitung stok, di sini di public function get stock attribute ini di fungsi in nanti jika tipenya masuk nanti akan dijumlahkan menjadi jumlah quantity dan jika keluar juga akan sama di tipe out akan menjadi quantity seperti itu. Kemudian untuk tampilannya di sini di folder views. Di folder views ini ada di kategoris. Di folder kategoris ada create blade, kemudian edit blade, dan index blade. Di index blade ini fungsinya untuk menampilkan data-data kategori. Dan di sini menggunakan Tailwind dari CSS, bawaan dari Laravel dan Laravel Breeze karena untuk loginnya sendiri di sini menggunakan Laravel Breeze yang sudah ada autentikasinya. Di sini untuk index blade ini fungsinya untuk menampilkan. Kemudian ada edit untuk mengelola di menu edit. Kemudian di create blade ini juga untuk menampilkan di menu menyimpan atau menambahkan suatu kategori. Selanjutnya ada views item. Di item ini ada create, edit, dan index blade. Yang pertama dari index.php di item ini fungsinya untuk menampilkan semua daftar stok item yang ada stoknya hasil dari mutasi. Berikut untuk isi scriptnya di sini ada ID, name, kategori, dan action ini untuk membuat header atau judul di tampilan item. Kemudian di sini ada for each item as item. Di sini untuk menampilkan data per item. Di sini untuk yang ditampilkan ada item ID, name, kategori name, dan calculated stock. Di sini ada route ke mutation create. Kemudian nanti di sini juga ada tombol untuk hapus. Di sini ada metodenya ada metode delete. Kemudian yang kedua ada create.blade.php. Di sini fungsinya untuk formulir menambahkan item baru atau di sini judulnya add new item. Di sini metodenya untuk menambahkan yaitu post. Di sini ada for each ke kategori. Kemudian untuk isinya seperti ini. Kemudian yang ketiga ada di sini ada beberapa tombol ya, ada tombol submit. Di sini untuk tipe submit ini dengan nama tombol save. Kemudian untuk tampilannya menampilkan item name, kemudian menampilkan jumlah stoknya juga. Kemudian ada edit
create.blade.php. Di sini gunanya untuk mengedit item yang sudah ada. Nah, di sini metode yang digunakan yaitu metode put. Tapi di sini juga terrelasi dengan item update. Nah, di sini ada route, di sini yang ada metode postnya juga. Di sini menampilkan data-data yang lama supaya bisa diedit. Selain item dan kategori, di sini juga ada view mutation. Di mutation ini hanya ada dua, yaitu index blade dan create blade PHP. Yang index ini fungsinya sama untuk menampilkan data mutasi barang. Untuk fungsinya di sini ada mutation as mutation. Kemudian di create.blade.php, di sini untuk menambahkan mutasi barang. Di sini tambah mutasi barang, kemudian metodenya ada post, kemudian route-nya ke mutation store tadi. Kemudian di sini ada menambahkan nama barangnya, kemudian jenis mutasi, memilih jenis mutasinya. Di sini ada tipe nilainya bisa in, jadi untuk menampilkan atau menambahkan barang masuk, kemudian out, ini barang yang keluar. Kemudian di sini ada button simpan mutasi. Jadi ini sini untuk menyimpan mutasi atas barang tersebut. Selain ada view, di sini ada juga route. Untuk route ini digunakannya di web PHP. Di sini untuk menghubungkan semua agar bisa dikoneksikan. Semua route yang membutuhkan login di sini menggunakan middleware atau autentikasi, karena di sini tadi ada menu loginnya. Setiap user yang mau mengakses ini semua wajib login terlebih dahulu. Di sini ada beberapa yang di routing, ada profile, ini ada untuk get, menampilkan profilnya, kemudian menghapus. Kemudian ada kategori, di sini routing ke kategori controller, kemudian item, ini route ke item controller, dan route mutation ini get untuk menampilkan atau di index mutation index tadi. Kemudian get ini dari item mutation grid ini untuk menampilkan transaksi mutasi dari item tadi. Kemudian post ini juga sama, di sini untuk menambahkan mutasi yang ada di item. Baik, selanjutnya setelah dari script kode ini, kita beralih ke tampilannya. Di sini ada login. Loginnya masih default dari Laravel Breeze. Di sini memasukkan email. Saya buat kontak sampel terlebih dahulu dengan password yang sudah didaftarkan. Untuk password di sini nanti dimasukkan ke sistemnya di database-nya itu akan berubah menjadi kode khusus, karena di Laravel Breeze ini nanti untuk passwordnya tidak tersimpan dengan tipe data string, tapi sudah dienkripsi di bcrypt. Menunggu loading loginnya terlebih dahulu. Selanjutnya di sini tampil halaman dashboard. Untuk dashboard ini tadi di settingnya di view di layout app.blade.php. Dan di sini juga ada sidebar. Sidebar ini ada dashboard, data kategori, dan data barang. Nah, di sini untuk script ini, dashboard, data kategori ini nanti untuk mengatur yang ini. Sidebar, dashboard, kategori, data barang, dan mutasi. Di dashboard ini yang ditampilkan adalah angka-angka dari yang sudah dikelola di data kategori, data barang, dan mutasi. Yang pertama di data kategori terlebih dahulu.
Untuk kategori di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi ada nomor, kemudian ada kategori name, kemudian ada actionnya bisa edit dan delete. Ini sudah dimasukkan beberapa kategori. Ini untuk uji coba CRUD-nya. Pertama, add new kategori. Di sini memasukkan nama kategorinya. Semisal kategori produk pet. Kemudian disimpan. Di sini ada kategori script. Nah, database sudah terupdate ya, kategori create successful. Kemudian apabila ingin mengedit, ini juga bisa. Karena tadi sudah ditambahkan method put. Kemudian untuk menghapus nanti juga bisa karena ada tombol delete di sini. Nah, untuk edit kategori misal text tag ini ada typo menjadi seperti ini, diupdate nanti juga otomatis bisa. Di sini ada kategori 5 edit karena ini 5 ini adalah ID dari barang tersebut. Nah, seperti ini. Kemudian apabila ingin menghapus juga bisa langsung diklik delete. Di sini akan menampilkan pesan, apa kamu yakin ingin menghapus kategori? Jika yakin bisa segera dihapus. Kemudian ke menu barang atau item. Di sini ada beberapa barang yang sudah dimasukkan tadi. Kemudian ada action, edit, delete, dan mutasi. Jadi mutasinya nanti melakukan mutasinya ada di data barang ini. Jadi kita akan mencoba create new item atau add new item. Di sini ada pilihan kategori. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di database tadi yang saling terrelasi, di sini mengambil data kategori, ada kemasan, barang jadi, dan bahan baku karena sebelumnya sudah dimasukkan data ini. Kemudian item name misalnya seperti ini, kemudian stoknya bisa kita tambahkan terlebih dahulu, kemudian akan kita simpan. Seperti ini. Kemudian apabila mau melakukan mutasi juga bisa di sini di data barang. Nah, di sini tadi mengambil data barangnya tadi langsung di jenis barangnya. Kemudian jenis mutasinya bisa dipilih barang masuk atau keluar. Misal kita pilih barang keluar jumlahnya 2. Kemudian bisa kita simpan. Kemudian kita kembali ke data barang. Di sini jumlahnya juga sudah ada update. Kemudian di sini tadi di mutasi barang ini fungsinya sebenarnya hanya untuk menampilkan data dari mutasi si persediaan barang ini. Untuk keluar bisa langsung diklik logout. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai sistem informasi mutasi barang ini. Pada sistem ini digunakan untuk persyaratan uji kompetensi junior web program.